Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Semar dimanapun Sobat berada. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Yang masih kurang sehat, semoga diberikan Tuhan kesehatan yang lebih baik. Amin. Perkenalkan, saya Diandri Putri yang akan memandu acara UNS Open Days 2022. Kali ini saya berada di sebuah fakultas. Nanti saya akan kasih tahu fakultas apa sih sebenarnya ya. Dan selamat datang di acara UNS Open Days 2022, yaitu program pengenalan Universitas 11 Maret dengan beragam pilihan fakultas dan prodi yang ada di UNS. Selain itu, dalam acara ini juga akan mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri UNS tahun 2022. Sobat Semar, Universitas 11 Maret memiliki banyak cabang ilmu yang dibagi menjadi 13 fakultas dan 70 program studi. Wow, banyak sekali ya. Nah, satu persatu profil fakultas di UNS ini akan diperkenalkan dalam acara UNS Open Days tahun 2022 ini. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus ya, mengikuti acara ini biar lebih dekat nih dengan fakultas yang kira-kira Sobat Semar pengen tuju nih ya. Dan UNS ini akan membuka jalur penerimaan mahasiswa baru ya, ada di jalur mandiri tahun 2022 dengan membuka 2 jalur berbasis nilai rapor dan juga nilai ujian. Jalur berbasis nilai rapor ada jalur kemitraan, prestasi, disabilitas, dan yang paling baru ini kalau nggak salah kepemimpinan muda nih. Jadi buat Sobat Semar yang dulu pernah menjadi ketua OSIS, ketua pramuka, bisa banget daftar melalui jalur nilai raport ini. Dan juga ada jalur kelas internasional. Sedangkan yang berbasis ujian ada 2, yaitu dengan nilai UTBK dan juga jalur ujian mandiri UNS. Untuk itu informasi lebih lengkapnya terkait penerimaan jalur mandiri UNS, Sobat Semar bisa mengakses melalui websitenya dan media sosial SPMB UNS. Bersama mengatasi ketertinggalan, bersama mengejar kemajuan, slogan yang dijunjung tinggi oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS. Tentunya senantiasa berupaya mendukung program kerja UNS menuju keberhasilan prestasi di tingkat internasional. Sangat keren dan sangat memotivasi. Begitulah nilai yang dipegang oleh fakultas yang saat ini saya kunjungi ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS. Dan bersama saya telah hadir Bapak Dr. Rahmanu Widayat MSN. Halo Bapak. Halo. Semangat pagi ya Pak, walaupun ini masih siang ya. Kalau Sobat Semar mau tahu ini siang tapi semangatnya pagi terus nih ya Pak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sudah siap nih saya tanya-tanya nih ya. Silakan Mbak. Siap, oke. Mbak siapa Mbak? Saya Putri Bapak, Mbak Pak Putri. Dekan ya, mantap sekali. Sebab itu kita mengulik lebih lanjut nih ya tentang Fakultas Seni Rupa dan Desain nih. Mungkin Bapak bisa diperkenalkan nih atau dan dijelaskan sedikit nih tentang fakultas nih dan mungkin program studinya yang ada di FSR UNS ini apa saja dan mungkin yang dipelajari ini apa saja nih Pak. Ya. Monggo. Baik Mbak Putri, jadi di Fakultas Seni Rupa dan Desain ini fakultas yang ke-10 ya di Universitas 11 Maret. Dulu bersama-sama dengan FIB sekarang namanya Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Sastra dan Seni Rupa. Kemudian tahun 2014 kami pisah dan menjadi Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Fakultas Ilmu Budaya. Jadi dulunya menjadi satu dan nanti sekitar bulan Agustus ya tanggal 20 FSRD sudah berusia 8 tahun kira-kira seperti itu. Jadi di FSRD ada 4 program studi S1, 1 program studi S2 ya. Nah, program studi S1 itu ada desain dan seni ya. Desainnya desain interior, desain komunikasi visual, kemudian seni rupa murni dan kriya tekstil. Nah, desain interior itu kebalikannya dengan arsitektur kira-kira seperti itu. Jadi kalau arsitek itu merancang buildingnya, gedungnya, nah interior itu merancang bagian dalamnya, mendesain bagian dalamnya. Itu program studi desain interior. Kemudian ada desain komunikasi visual, itu
program studi yang intinya mengkomunikasikan pesan itu melalui visual ya, gambar dan dapat dilihat dan dapat dibaca, kira-kira seperti itu. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang apa saja di program studi DKV itu. Kemudian ada juga kriya tekstil ya. Ini berhubungan dengan tekstil ya. Desain tekstil itu lebih mengarah kepada surface design, jadi desain permukaan. Jadi nanti kalau belajar di sana itu dikenalkan tentang motif atau corak ya. Dari yang dasar, kemudian inovasi, bisa ekspresi, kemudian mengarah ke fungsi. Nah, fungsi-fungsinya nanti bisa ke fashion design, bisa ke tekstil untuk kepentingan desain interior, dan lain-lain ya. Ada aksesoris juga di dalamnya itu kriya tekstil. Nah, kemudian program studi seni rupa murni ini lebih mengarah ke yang pengen menjadi seniman. Kalau seniman itu kalau di barat namanya artis, kalau artis di sini agak berbeda. Jadi visual artis gitu itu nanti masuknya di seni rupa murni. Ya. Di sana ada beberapa minat, ada minat seni lukis, ya. Seni lukis. Kemudian patung. Seni patung. Kemudian ada keramik. Oh, ada keramik juga ya? Ada keramik. Nah, kemudian juga ada grafis murni. Ini berhubungan dengan cetak mencetak, tapi lebih mengarah ke seni. Kira-kira gambaran globalnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain seperti itu, Mbak Putri. Wow, berarti ini ada 4 program studi ya, Pak Dekan ya. Saya ingin bertanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai program studinya nih, Pak Dekan ya. Nah, mungkin ada spesialisasi nih, Pak Dekan, mengenai mungkin dari S1 DKV-nya atau S1 Desain Interior, Kriya Tekstil, dan Seni Rupa Murni. Apakah ada spesialisasinya? Kalau misalnya di fakultas-fakultas lain, di prodinya itu ada spesialisasinya. Apakah di sini juga ada, Pak Dekan? Ada kekhususan ya. Jadi ini nanti yang membedakan dengan program studi sejenis di perguruan tinggi lain. Jadi kalau ingin kekhususan yang berhubungan dengan FSRD tidak ditemukan di tempat lain ya, kira-kira seperti itu. Jadi di FSRD ini Fakultas Seni Rupa dan Desain yang berada di universitas. Jadi kalau biasanya FSRD, singkatan Fakultas Seni Rupa dan Desain itu berada di institut ya. Jadi ilmunya sejenis seperti Institut Seni Indonesia ya. Di ITB ada Fakultas Seni Rupa dan Desain, tapi lebih mengedepankan ke arah teknologinya. Ya. Nah, di FSRD di Fakultas Seni Rupa dan Desain ini lebih mengarah kepada green design ya sebenarnya. Jadi desain interior misalnya lebih mengarah ke eco design seperti itu, eco design. Jadi di program studi lebih mengarah ke sana, dan di FSRD punya yang namanya green laboratory. Jadi green laboratory itu bukan laboratorium dalam pengertian ruangan untuk eksperimen, itu tidak, tetapi lebih ke arah ke pemikiran-pemikiran tentang green ya. Jadi bagaimana menginisiasi masyarakat terhadap bahayanya limbah plastik dan sebagainya. Problem-problem di masyarakat terkait dengan green itu yang diangkat untuk mewarnai Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya di program studi. Itu satu. Kemudian juga budaya ya, budaya. Persoalan budaya ini sangat penting untuk memecahkan problem di masyarakatnya. Di budaya-budaya lokal, budaya Nusantara, kita angkat untuk mewarnai kurikulum yang ada di Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya di program studi. Jadi, kalau di kriya tekstil misalnya ya, itu lebih mengarah ke mengangkat motif-motif yang ada di
Nusantara ya di Indonesia, kemudian dikembangkan untuk kepentingan berbagai fungsi tadi yang diterapkan di media tekstil. Jadi bagaimana motif-motif itu menginspirasi untuk dikembangkan, namanya digayakan stilasi gitu, seperti itu. Lebih ke arah ke fungsi ya, itu. Jadi mengarah kepada green, kemudian juga budaya, di samping tentu saja basic keilmuannya tidak ditinggalkan. Nah, kebetulan kita berada di Solo, Solo salah satu pusat budaya, sehingga itu yang akrab dengan lingkungan kita, yang kita jadikan unggulan seperti itu. Jadi lebih mengarah kepada green lah, kira-kira seperti itu, Mbak. Karena perkembangan ke depan semua desain ya berhubungan dengan karya seni lebih mengarah ke green, dan itu fenomena global yang kita hadapi saat ini. Karena mengingat juga UNS adalah Green Campus ya Pak Dekan ya, jadi emang memikirkan ekodesainnya, intinya hijau-hijau gitu ya. Yang menarik, gampangannya ya. Ya nanti kalau Mbak Putri ingin lihat ada karya dari Kria Tekstil itu ekoprint. Ya. Jadi, ekoprint. Yang sedang marak daun. Sekarang ya. Iya, padahal itu motifnya daun. Motif daun ditempel ke kain kalau nggak salah ya Pak Dekan ya. Istilahnya naik daun. Motif yang dari berbagai tanaman, daun-daunan menjadi motif pakaian. Itu memanfaatkan yang ada di lingkungan, kira-kira seperti itu, ya menarik juga. Dan dikembangkan di sini. Iya, dan saya emang kalau lihat di TikTok itu emang sedang marak sekali itu, Pak Dekan ya, ekoprint, benar sebutannya adalah naik daun ya, daun naik daun, Sobat Semar ya. Oh iya, saya ingin bertanya nih, mungkin pertanyaan dari Sobat Semar kayak, Kria Tekstil itu apakah selalu batik sih? Pak Dekan mohon dijawab. Iya, Kria Tekstil itu mengangkat tekstil tradisi ya. Tekstil tradisi salah satunya batik, tapi ada juga tenun, ada tenun juga, ikat celup, termasuk juga ekoprint tadi. Baik-baik. Jadi ada ikat celup, ada tenun, ada batik, ya gitu. Yang mungkin yang ada di image masyarakat luas batiknya. Iya. Padahal tidak hanya batik. Tidak hanya batik yang ada di FS Radio UNS ini ya, Pak Dekan ya. Wow. Jadi buat Sobat Semar yang ada di manapun kamu berada, Sobat Semar. Apalagi mau masuk FS Radio UNS, apalagi masuk S1 Kria Tekstil, nggak hanya batik aja ya Pak Dekan ya. Betul. Ada yang lainnya, ada ekoprint, ada tadi ikat celup, ada juga tenun ya. Kalau nggak salah teman saya tuh pernah memposting di Instagram tugas kalau nggak salah menjahit itu. Ada kayak menjahit seperti membuat sebuah tas atau apa itu Prof, kira-kira? Ada berhubungan tugasnya dengan mungkin ya. Aksesoris juga. Jadi di Kria Tekstil itu juga konsentrasi di aksesoris busana misalnya, itu bagian kelengkapan di Kria Tekstil juga. Oke, berarti itu masuk ke dalam Kria Tekstil ya Pak Dekan ya. Wow, jadi ini apakah pernah ada di Kria Tekstil sendiri ini, apakah pernah ada ini Pak Dekan? Seperti parade gitu atau acara-acara yang menggunakan hasil karya nih dari mahasiswa-mahasiswa? Itu sebelum COVID itu hampir setiap tahun itu fashion show. Oh, ada fashion show. Di mall-mall di kota Solo itu sering jadi, dan mengangkat menampilkan karya-karya mahasiswa, jadi ditampilkan di sana. Sangat menarik itu sebenarnya ya. Ini karena COVID ini jadi harus tertunda ya Pak Dekan ya. Mudah-mudahan nanti semester depan. Amin. Semoga segera, karena mulai emang lagi ya. Lebih serunya kalau kuliah itu apalagi praktek adalah offline ya Pak Dekan ya. Jadi ketika fashion show juga ada masyarakat umum atau calon mahasiswa yang mungkin ingin mencoba mempraktekkan membatik, itu juga ada. Oh, juga ada, jadi bisa diajari gitu ya. Batik cap bagaimana menerapkan itu, bahkan di Kria Tekstil itu ada program unggulan yang sangat menarik, yaitu terkait dengan internasional batik short course ya. Jadi beberapa hari belajar batik melibatkan mahasiswa-mahasiswa asing dari berbagai belahan dunia yang belajar di Indonesia.
Jadi ada yang belajar di perguruan tinggi di Jogja, di Bandung, itu belajar membatiknya di sini, di FSRD itu ya. Wow, keren Ada sekali. dari Afrika, dari Australia. Dari berbagai negara ya Pak Dekan ya. Menarik, jadi ada kejadian-kejadian lucu. Biasanya membatik, menggambar itu pakai tangan harus luas gitu ya. Okay. Yang dari Australia itu pakai penggaris. Wow. Untuk bikin motif ini. Ini lebih ke desain interior ya Pak Dekan. Desain untuk motif busana bisa. Oh iya. Desain untuk kepentingan interior bisa. Jadi kira tekstil itu ada busana, ada tekstil untuk kepentingan interior, untuk aksesoris dan lain-lain. Jadi banyak sekali opsi-opsinya ya Pak Dekan ya, tidak hanya saklek di batik saja kayak gitu ya Prof. Pak Dekan ya, mohon maaf. Untuk mungkin Sobat Semar yang bertanya-tanya nih, kompetensi kelulusan yang ada di FSRD UNS ini apa sih Pak Dekan? Mungkin dari di kafenya menjadi apa gitu? Iya. Kalau dari desain komunikasi visual itu banyak alumni yang sudah bekerja di bidang desain komunikasi visual, itu ada yang menjadi ilustrator. Kemudian fotografer, web designer, composite designer, yang berhubungan dengan animasi juga ada. Jadi di bidang animasi, pembuatan video klip, film dan sebagainya banyak dilakukan oleh alumni kita. Gitu. Terus kemudian yang program studi desain interior itu menjadi desainer interior, itu yang merancang interior untuk kepentingan public building, commercial building seperti hotel, restoran dan lain-lain ya. Dan kemudian juga bangunan-bangunan sosial, tempat ibadah dan sebagainya. Kemudian menjadi desainer furniture, perabot rumah tangga. Kemudian desainer produk untuk kepentingan interior, yaitu desain produk untuk kepentingan interior. Dan juga di mahasiswa FSRD, baik DKV, desain interior, itu membuka peluang untuk alumninya atau kelulusannya itu berwirausaha di bidang terutama industri kreatif terkait dengan desain komunikasi visual, kemudian juga desain interior gitu. Kemudian yang di Kria Tekstil itu menjadi desainer terkait dengan motif tekstil ya. Jadi bisa juga motif-motif untuk kepentingan tadi, tenun, kemudian ikat celup, kemudian juga berwirausaha. Kebanyakan yang alumni Kria Tekstil itu mengarah kepada bidang usaha ya, jadi pengusaha ya rata-rata batik, jadi memang batik. UMKM ya Pak Dekan ya. Batik, usaha batik gitu-gitu. Di samping bekerja di perusahaan-perusahaan tekstil kita atau juga di fashion desain ya, bekerja di situ menjadi desainer fashion. Kemudian yang seni rupa murni, karena di sana ada 4 minat. Itu lebih mengarah ke bidang seni ya, karena ada keramik, ada lukis, patung, grafis murni, itu menjadi seniman independen, itu artis atau seniman yang berdiri sendiri. Di seni rupa murni juga menyiapkan lulusannya nanti menjadi kritikus, menjadi kurator di bidang seni terkait exhibition ya, kemudian juga bekerja mengelola galeri, kemudian mengelola museum, art shop, dan juga wirausaha di bidang seni rupa murni. Kira-kira itu gambaran nanti ketika lulus dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi banyak banget ya Sobat Semar ya. Saya bisa ulangin sekali lagi ya, untuk prodi yang ada di FSRD UNS ini ada 4, yaitu desain komunikasi visual, desain interior, Kria Tekstil, seni rupa, dan yang ada S2 seni rupa juga. Seni ya rupa, Pak Dekan. Ya. Jadi menyiapkan alumni S1 kalau ingin melanjutkan studi S2 nggak usah jauh-jauh. Di FSRD ada. Kita beralih ke topik selanjutnya. Sistem pembelajaran yang ada di FSRD UNS ini seperti apa Pak Dekan? Mohon dijelaskan. Karena karakter
keilmuannya menuntut kegiatan praktek, ya, tapi tidak melupakan teori, sehingga model pembelajarannya memadukan antara praktek dan teori. Ya. Jadi mata kuliah teori yang mendukung berbagai program studi tadi, seperti mata kuliah metode desain, kemudian mata kuliah sejarah seni, itu teori. Kemudian yang lainnya praktek. Praktek rata-rata hampir sama di setiap program studi. Ada mata kuliah praktek yang core bidang desain interior, desain komunikasi visual, kreatif tekstil, seni rupa murni. Itu ada 4 jenjang. Jadi dimulai semester 3, kalau desain interior itu desain interior 1, semester berikutnya 2, kemudian 3, 4, dan ditutup dengan tugas akhir. Itu kemudian juga di DKV juga seperti itu, dan yang lain-lainnya juga seperti itu. Baik, untuk kegiatan akademik tadi kita sudah bahas ya Pak Dekan. Mungkin ada kegiatan non akademik yang pengen Sobat Semar tahu nih, Pak Dekan, mohon dijelaskan juga. Di sini banyak ya kegiatan unit-unit kemahasiswaan yang bisa diikuti. Ada fotografi, ada kegiatan yang bersifat religius, bahkan olahraga. Itu tujuannya mahasiswa seni rupa itu, Fakultas Seni Rupa dan Desain itu ya harus sehat lah kira-kira gitu. Banyak ya kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya yang ada di UKM yang ada kegiatan di wirausaha juga ada. Oh. Ada kegiatan wirausaha juga ada, ya, jadi buat Sobat Semar yang ingin berwirausaha juga bisa loh di FSRD UNS ini. Oke, untuk prestasi-prestasi yang telah pernah ditorehkan oleh mahasiswa FSRD UNS ini apa saja, dan mungkin malah fakultasnya atau prodinya yang meraih kejuaraan atau prestasi ini, Pak Dekan? Kalau di Fakultas Seni Rupa dan Desain, rata-rata mahasiswa itu memenangkan berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Itu lomba-lomba yang mengarah kepada desain ya, misalnya lomba poster, kemudian infografis dan lain-lain, itu sering menjuarai, dan yang lain-lainnya juga ya, banyak prestasi yang dicapai oleh mahasiswa di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Memang kita dorong agar mahasiswa itu untuk dapat berprestasi mengikuti lomba-lomba tingkat nasional dan internasional. Kemudian dari prodi yang perlu diketahui, prodi Seni Rupa Murni ini akreditasinya sangat baik. Ya. Kemudian desain interior itu A, kemudian kreatif tekstil itu A, desain komunikasi visual itu unggul. Ini yang penyetaraan A model lama dengan yang model baru ini unggul gitu. Jadi sudah terakreditasi bagus, jadi sudah teruji lah kira-kira untuk program studi itu. Kemudian Bapak Ibu dosennya juga tidak ketinggalan ya, sering mengikuti exhibition di tingkat internasional, rata-rata tingkat internasional, dan kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di luar negeri ya, di lingkungan dekat-dekat kita saja itu ada dengan University Saint Malaysia, itu sering kita pameran bersama, ada University Sarawak, kemudian UITM di Johor, kemudian juga berbagai perguruan tinggi di Eropa, kemudian yang sering mengadakan kegiatan bersama itu dari Thailand ya, jadi Pochang University, Pochang Academy of Art, nah itu sering. Jadi mahasiswa juga ikut pameran di sana, dosen-dosennya pameran di sana, bahkan dosen-dosennya sering memenangkan kompetisi-kompetisi terkait exhibition. Jadi ada dosennya, ada mahasiswanya, ada program studinya. Jadi semuanya di FSRD UNS ini lengkap ya Pak Dekan ya. Semua bisa berprestasi sampai tingkat internasional juga. Oke, berarti selanjutnya kita bakal membahas tentang berapa sih kuota masuk di FSRD UNS ini Pak Dekan? Iya, ini rata-rata biasanya itu penerimaan setiap program studi itu hanya 50. 50 sampai 60 lah, tapi itu nanti dibagi SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri gitu ya. Jadi nanti bisa tetap dilihat di 3 jalur ya. Tetap bisa dilihat di SPMB UNS. Untuk tahun ini kita mencoba meningkatkan
Untuk Kriya Tekstil itu 60-an lah, 60 mahasiswa, kemudian Seni Rupa Murni juga 60, desain interiornya itu 80. Ini kabar yang baik, yang banyak diminati itu desain komunikasi visual. Ini coba kita tingkatkan yang biasanya 50, 60, ini 150 Mbak Wow, Putri. 150 loh Sobat Semar. Berminat Di-spill langsung sama Pak Dekan FSRD UNS nih. Langsung di-spill ya Pak Dekan ya. 150. 150 nggak tanggung-tanggung, jadi langsung aja daftar DKV FSRD UNS. Oke, dan untuk tadi kan emang hanya sedikit ya Pak Dekan ya, 50, 60, 80. Berarti keketatan untuk masuk ke FSRD UNS itu juga ketat gitu ya, kalau bisa saya lihat gitu ya, dan teman-teman bisa lihat gitu. Bagaimana untuk keketatan masuk FSRD UNS ini Pak Dekan? Yang paling ya DKV Mbak. Jadi, ada sekitar 1 banding berapa ya, 10 atau berapa ya, agak lupa. Tapi yang DKV, kemudian desain interior, kalau Kriya Tekstil dan Seni Rupa Murni sama, kira-kira itu. Tapi jangan khawatir ya, karena kita tidak harus tergantung pada keketatan ya, jadi harus percaya diri kalau ingin masuk seni rupa, karena ini bidang keilmuan yang menuntut bakat ya, jadi ya percaya diri saja untuk mengikuti tes, tahapan-tahapan yang harus diikuti, ya nanti kita juga tidak lupa dengan nasib baik ya. Sudah berusaha tapi nasibnya belum di sini, mungkin harus di tempat lain juga tidak apa-apa, tapi kalau di sini insya Allah lah kita bisa mengelola untuk apa ya, menerima kepercayaan para orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk studi di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu. Oke, kalau begitu dilihat dari prestasi-prestasinya juga nih, berarti ada fasilitas-fasilitas unggulan yang berada di FSRD UNS ini. Kira-kira di Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS apa aja sih Pak Dekan untuk fasilitas unggulan yang mendukung mahasiswanya, yang menunjang mahasiswanya? Karena diingat fasilitas itu memang penting ya Pak Dekan ya, monggo. Karena model pembelajarannya ada teori dan praktek ya. Untuk praktek kita punya lab atau istilahnya itu studio kalau di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu. Jadi semua program studi itu punya studio praktek. Jadi untuk praktek desain interior punya studio sendiri, desain komunikasi visual juga begitu. Kriya Tekstil punya studio sendiri dan bahkan didukung lab-lab ya. Jadi kalau desain komunikasi visual itu lab animasi semacam itu. Kalau desain interior itu lab finishing ya. Finishing itu penyelesaian akhir produk-produk interior, finishing untuk kayu, logam, dan lain-lain. Kemudian di tekstil, Kriya Tekstil itu punya laboratorium untuk kepentingan praktek membatik, praktek untuk ikat celup, punya alat tenun bukan mesin itu untuk menenun. Ya, jadi punya itu. Kemudian di Seni Rupa Murni karena ada 4 minat itu punya fasilitas untuk praktek itu, kita punya yang keramik itu tungku pembakarannya. Jadi untuk praktek di situ sekaligus dibakar di situ. Kemudian juga ada studio grafis murni ya, ruang cetak gitu punya. Kemudian juga studio patung, kemudian juga studio lukis. Jadi punya studio itu. Jadi dilengkapi itu. Jadi juga ketika COVID kita tidak ketinggalan dengan fakultas lain dan memang diinisiasi oleh Bapak Rektor pembelajaran online, perlengkapan dan peralatannya sangat lengkap, kira-kira itu. Untuk gedung yang ada di FSRD UNS ini ada berapa sih Pak Dekan? Kita punya 3 tempat yang digunakan untuk acara ini adalah gedung Edi Sudadi dan Mariono. Jadi Edi Sudadi itu tokoh dari Seni Rupa, kemudian Mariono itu tokoh dari FIB. Nah, gedung ini untuk kepentingan berdua. Kepentingan bersama ya. Kemudian kita punya gedung Habib Sutopo. Di sana ada digunakan untuk praktek, untuk studi-studi praktek, laboratorium di bidang seni rupa dan desain, dan satu lagi di kampus Mesen di tengah kota yang
itu bisa dekat dengan masyarakat, nanti bisa masyarakat berbaur untuk bisa melihat bagaimana proses belajar mengajar di seni rupa dan desain. Kenapa begitu? Karena bidang-bidang yang kita tekuni di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu lebih dekat dengan budaya, lebih dekat dengan masyarakat Solo dan sekitarnya. Oke, jadi ada juga yang di kampus Mesen ya, Mesen, FSRD-nya gitu. Jadi emang banyak ya, ada gedungnya tuh banyak loh Sobat Semar ya. Dan ada tempatnya sendiri ya, Pak Dekan ya, studionya di mana? Studio ada. Untuk studio yang ini yang ada. bareng bersama dengan FIB ya. Ya, ini kan bersama atas bawah gitu ya. Gampangnya lebih ke arah pengelolaan di sini. Oke. Dan ini untuk prospek kerja alumninya sudah di mana aja, atau prospek kerja dari tadi program studinya apa saja Pak Dekan? Alumni banyak yang berhasil, dan alumni punya media yang bisa diakses ya, seperti Instagram, YouTube dan lain-lain. Ada beberapa contoh mahasiswa alumni kita yang berprestasi itu, ada yang bekerja di luar negeri, karena bagus di bidang ilustrasinya, itu membuat ilustrasi tentang tanaman-tanaman yang langka itu. Jadi lebih detail dari fotografi lah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada juga yang profesional di bidang seni lukis gitu ya, itu cukup terkenal juga, itu melukis dengan media yang jarang digunakan oleh seniman, misalnya cat minyak atau tapi menggunakan ballpoint gitu ya. Jadi arsir dengan detail gitu ya. Ini juga alumni kita. Kemudian juga ada yang menjadi pengusaha keramik di Batu Malang, di samping itu juga menjadi dosen di UNESA Surabaya, itu ada. Nanti kalau browsing di internet bisa menemui alumni FSRD seperti apa gitu ya. Jadi, supaya bisa dilihat lah kira-kira alumni yang sudah berkiprah di bidangnya masing-masing itu ada. Ada juga yang menjadi desainer interior karena mampu juga di bidang arsitektur, juga mendesain arsitektur, walaupun itu mungkin bukan bidang yang dipelajari di FSRD. Jadi banyak alumni yang sudah berhasil yang belajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Baik, untuk informasi tentang ke FSRD kan, FSRD UNS nih ya Pak Dekan ya. Akses informasi Fakultas Seni Rupa dan Desain ini bisa diakses di mana sih Pak Dekan, dan cara daftar menjadi mahasiswa FSRD UNS nih? Yang paling pas dan tepat di SPMB UNS. SPMB UNS ya. Lebih lengkap untuk informasi kapan mengikuti tes ini dan itu bisa di situ. Tapi di Fakultas Seni Rupa dan Desain kita punya web ya, fsrd.uns.ac.id. Kami juga punya Instagram, punya YouTube-nya, asal ngeklik FSRD UNS, di situ bisa ditemui aktivitas yang ada di FSRD, bagaimana mahasiswa asing studi di FSRD bersama-sama ikut membatik ya, seperti itu. Bisa dilihatlah di media sosial, sudah cukup banyak, jadi nggak sulit untuk mengakses FSRD, dan bisa didapatkan dari rumah, tidak perlu datang ke kampus. Kalau datang ke kampus nanti malah seneng. Betah ya Pak Dekan ya. Oke, terima kasih Pak Dekan FSRD UNS ini, Bapak Dr. Rahman Widayat MSN ya, sudah memaparkan dan menjelaskan nih tentang gambaran sebenarnya Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS itu seperti apa ya Pak Dekan ya. Dan ini ternyata mempunyai 4 program studi S1 dan 1 program studi S2 nih. Jangan lupa untuk Sobat Semar yang masih kepo mengenai FSRD UNS bisa langsung mengakses di websitenya fsrd.uns.ac.id. Di Instagram juga ada dan di YouTube juga ada ya Pak Dekan ya. Oke, mungkin ini banyak Sobat Semar yang bertanya-tanya nih Pak Dekan ya, mengenai FSRD UNS, pandangan orang-orang tuh seperti apa gitu. Mungkin adik-adik Sobat Semar yang ada di luar sana pengen tahu nih ya. Saya buka HP saya dulu nih ya, izin Pak Dekan. Iya betul, karena pertanyaannya nih sudah ada di HP semua ternyata.
Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang sebenarnya membuat FSRD UNS ini unggul gitu dibanding mungkin fakultas lain atau universitas lainnya? Ya, salah satunya kita berada di universitas, jadi di tengah-tengah bidang keilmuan yang berbeda dengan bidang seni rupa dan desain. Kita bisa berinteraksi dengan bidang keilmuan lain ya. Ada fakultas ekonomi, ya, bidang ekonomi, ada hukum, ada FISIP, ya, ada ekonomi, ada kedokteran, ada FKIP, ada olahraga, ada MIPA, sehingga ketika berbaur di sini problem-problem yang dipecahkan di dalam bidang desain interior itu tidak hanya menyangkut bidang desain dan seni, tapi lebih luas lagi. Intinya begini Mbak, jadi di dalam memandang desain itu kita banyak menggunakan pendekatan ya. Jadi dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum dan lain-lain, dan itu sangat penting akan keberadaan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dari Fakultas Hukum terkait dengan hak cipta misalnya itu kita bisa belajar ya. Di ekonomi bagaimana memasarkan produk-produk karya seni kita bisa belajar di Fakultas Ekonomi, dan demikian juga fakultas-fakultas lain sangat amat berperan untuk membedakan Fakultas Seni Rupa dan Desain ini dengan di UNS ini dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain di tempat lain, jadi seperti itu gitu. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Dekan ya. Untuk bagaimana sih implementasi Merdeka Belajar yang ada di FSRD UNS ini? Ya. Saya masih ingat saya juga belajar di sini, jadi kuliah di FSRD ini. Ketika lulus SMA, belajar di sini itu saya merasa sangat merdeka. Belajar yang sangat menyenangkan itu di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya. Jadi saya itu dulu dari IPA dulu kan ada pemisahan itu. Jadi sekolah di salah satu SMA yang sangat favorit, yang disiplin, yang ketat gitu ya. Ketika belajar di sini sangat merdeka. Merdekanya begini, bukan dalam pengertian terus tidak disiplin, tidak, tetapi kita bisa belajar mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan bidang kita ya. Misalnya di seni rupa murni, sering berkunjung ke galeri, ke museum, ke rumah seniman-seniman yang sudah punya reputasi. Jadi sangat menyenangkan, ya, menginspirasi belajar dengan merdeka itu. Kemudian juga ada mata kuliah namanya kerja profesi. Kalau yang kemudian diadopsi di UNS itu namanya magang. Jadi sebelum selesai kuliah kita bisa belajar di biro-biro perencanaan perancangan. Kalau saya ya di biro perencanaan dan perancangan arsitektur dan desain interior gitu. Jadi praktek di tempat yang sesungguhnya, jadi mengenalkan mahasiswa itu sesuai dengan bidangnya. Nah, kampus Merdeka Belajar kurang lebih itu sama, cuma durasi waktunya diperpanjang. Jadi satu semester kita bisa belajar di luar prodi kita, di luar fakultas kita, satu semester bisa di industri, dan lebih banyak waktu yang bisa kita pelajari di luar kampus kita. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Dekan ya. Mohon dijawab. Apakah di FSRD UNS ini isinya hanya menggambar saja, dan kalau nggak punya skill menggambar gimana nih Pak Dekan? Iya. Saya pernah mengajar itu, mahasiswa itu selalu senang. Anda beruntung belajar di seni rupa. Kalau dulu belajar matematika, belajar apa? Di sini tuh sesuai dengan hobi Anda. Gambar terus. Jadi kalau misalnya berbakat musik, sekolah di musik ya, vokal, nyanyi terus itu kan ya seneng ya. Enjoy. Tentu saja untuk menjadi sarjana S1 tidak hanya bekal skill yang diperlukan, juga kemampuan akademis ya. Teori-teori juga harus bisa. Nah, pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau tidak bisa menggambar? Nah, ini kalau di Fakultas Seni Rupa dan Desain lain mungkin mensyaratkan calon mahasiswanya itu harus punya kemampuan skill menggambar yang bagus. Kalau di sini standar aja lah. Tapi di sini akan dididik menjadi
mahasiswa yang pandai menggambar kira-kira di situ. Bedanya itu. Jadi saya pernah ingat waktu dulu itu bagaimana kemampuan mahasiswa satu dengan yang lain, skill menggambarnya itu berbeda-beda. Ada yang mahir, ada yang sedengan, ada yang kurang. Ada mata kuliah yang menjembatani untuk bisa menghasilkan, meningkatkan skill kira-kira itu. Namanya mata kuliah sketsa. Saya masih ingat dulu itu kemampuan menggambar yang rendah itu diminta untuk membuat atau menggambar obat nyamuk. Obat nyamuk zaman dahulu bulat itu. Itu ratusan lembar bahkan ribuan lembar. Tujuannya apa? Untuk membuat kemampuan skill di bidang menggambarnya meningkat. Bayangkan sajalah contohnya di bidang olahraga ya. Pemain bulu tangkis itu latihannya itu ya lucu kan, pakai botol dikasih pemberat tangannya untuk melenturkan, sama sebenarnya di bidang seni rupa. Bayangkan juga kalau olahragawan itu tidak pernah berlatih, tentu akan kaku. Makanya dengan banyaknya menggambar itu akan melatih kita menjadi lebih ahli lah, kira-kira seperti itu. Dan yang tidak punya kemampuan menggambar lebih, jangan khawatir karena ada bidang-bidang yang bisa dijadikan pijaan untuk kehidupan masa depan. Misalnya pandai di bidang akademis ya bisa di bidang seni rupa murni misalnya itu menjadi kritikus seni. Jadi dengan modal kemampuan berbicaranya, kemampuan menulisnya, mungkin menulis artikel, kritik dan sebagainya, bisa berprofesi sebagai kritikus, bisa juga kurator gitu. Jadi tidak harus menjadi ahli praktek ya, berkaitan dengan praktek. Baik, terima kasih Pak Dekan. Sudah dijelaskan dan semua pertanyaan dari Sobat Semar nih, mungkin adik-adik calon mahasiswa baru ya Pak Dekan ya, ini bertanya penasaran gitu. Mungkin Pak Dekan punya closing statement nih untuk adik-adik calon mahasiswa yang ingin masuk ke FSRD UNS nih, monggo Pak Dekan. Iya, FSRD UNS berada di tengah-tengah fakultas-fakultas lain di Universitas 11 Maret, sehingga kalau ingin belajar tidak terkungkung pada bidang ilmu dan ingin mempunyai sudut pandang yang luas, silahkan aja belajar di FSRD UNS. Jadi nanti banyak temennya, tidak hanya dari kalangan bidang seni ya, ada berbagai fakultas. Kalau ingin pacar dari fakultas kedokteran, silakan saja belajar di sini. Karena di sini banyak ingin ahli hukum, punya pacar di ahli hukum, ingin arsitek ada, pengen yang mampu berolahraga, senang berolahraga, pengen pacar seperti itu bisa. Hanya ada di UNS. Hanya ada di UNS ya, Sobat Semar. Jadi, silakan datang ke sini, belajar di sini, di Kota Solo, kota budaya, ya di kampus yang green, yang rindang, yang indah. Tentu saja dengan suasana kampus yang seperti itu akan sangat mendukung untuk kelancaran studi di UNS, khususnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Gitu Mbak Putri. Baik, sudah dijelaskan semua dan Sobat Semar tentunya sudah semakin paham ya FSRD UNS itu seperti apa gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Rahman Widayat MSN selaku Dekan FSRD UNS telah menyempatkan waktunya nih ya kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Semar dimanapun Sobat Semar berada, jangan pantengin terus websitenya spmb.uns.ac.id untuk jalur masuk mandiri UNS tahun 2022. Saya Diandri Putri, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.